Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, eh, Mas Uwi. Mengingat ke video pertama saya yang kemarin, saya membahas mengenai cara mengatasi asam berlebih. Pada video kali ini, saya masih tetap sih membahas seputaran asam lambung berlebih, tapi nanti sedikit ada mengenai anxiety disordernya. Jadi saya flashback juga, masih sekitaran flashback. Semasa saya sakit itu, saya mulai melakukan survei terhadap penyakit yang saya derita ini. Jadi saya banyak bertanya kepada orang kesehatan ya yang berkompeten seperti dokter, terus juga suster-suster perawat yang ada di rumah sakit, di klinik-klinik maupun di teman-teman saya. Jadi mereka selalu berbicara kepada saya bahwa yang paling mendominasi dari si penderita ini adalah lebih dari pikiran sih, dari tingkat stres, terus dengan pola hidup yang tidak baik dan pola pikir. Jadi saya berpikir, oh ini berarti benar-benar dari tingkat stres gitu loh. Tanpa saya sadari, akhirnya saya pun mencoba untuk lebih, apa sih yang membuat saya stres gitu, apa juga sih yang membuat saya merasa tidak nyaman, tertekan gitu loh. Tapi semua itu masih apa ya, masih membuat saya tidak percaya gitu loh, karena jauh sebelum saya menderita sakit ini, saya pernah juga ngalamin seperti ini, tapi saya tidak stres gitu loh. Saya selalu bawa happy. Mungkin dari umur juga kali ya, walaupun memang masih ada merasa yang ya sakit mah biasa gitu, tapi saya mungkin happy, tidak ada tekanan dari pihak manapun gitu ya. Terus beban tanggung jawab yang harus kita tanggung. Tapi semakin kedepannya memang yes, benar sekali. Ketika saya sembuh di tahun 2017, saya sudah mulai bisa memanage dan mengontrol pola pikir saya. Dan ya 100% ternyata terbukti benar. Memang penyakit ini didominasi oleh stres. Itu benar banget itu loh. Ketika saya enjoy dan saya merasa lebih terbuka lagi, saya open lagi, saya tidak pernah mengalami lagi gejala-gejala seperti ya kembung, sesak napas ya kan, seperti yang teman-teman rasakan gitu kan. Jadi ketika dokter sudah memvonis bahwa ya saya kan divonisnya banyak juga ya, saya waktu itu ada gastritis kronis, terus ada penumpukan lemak di hati, terus kinerja liver saya juga melemah, saya hipertensi 220/117 itu sampai keluar darah dari hidung, kolesterol yang lumayan tinggi, ya banyak lagi deh yang tidak saya sebutkan. Karena keinginan saya kuat untuk sembuh, keyakinan saya kuat untuk sembuh, perjuangan saya lebih keras dari yang lain, ya alhamdulillah Allah menjawab itu di tahun 2017 gitu ya. Dan disitulah saya mengenal hipnoterapi waktu itu. Baik, balik lagi. Ciri-ciri orang yang sudah mulai terkena asam lambung, yang pertama ya perutnya kan selalu merasa begak ya, walaupun makan sedikit tapi itu mulai merasa kembung atau begak. Terus yang kedua, lidah selalu pahit ya, asam gitu kan, bangun tidur asam gitu. Terus
maaf nih, gigi udah mulai ada kayak flak gitu kan, mulai mulai bergerak, karena dari 27 sampai sekarang gigi saya sudah tidak berflak lagi gitu, berkarang lagi gitu loh. Berarti kan ya, ya memang benar adanya gitu kan. Terus BAB saya juga tidak lancar waktu itu kan, kayak mungkin kebanyakan antasida gitu. Nah, itu salah satu ciri awal gitu, salah satu ciri awal ya, memang saya juga ngalamin juga awalnya sih seperti itu gitu. Dan awal-awal parahnya itu adalah ketika saya telat makan, lalu saya merasa sangat sangat kembung sekali waktu itu, sangat begak sekali, sampai gesper aja saya buka gitu kan, padahal perut saya tidak kembung gitu, tapi rasanya saya seperti membesar itu perut saya. Dan itu saya muntah sampai beberapa kali, tapi tidak keluar isinya gitu loh. Maksudnya isi makanan yang saya makan tadi itu tidak keluar itu isinya. Dan saya berpikir, wah ini kenapa gitu kan. Jadi ya ciri-cirinya tuh ya seperti itu ya kan, perut agak sakit di ulu hati. Tapi waktu itu saya belum sakit sih ulu hati saya gitu, cuma saya rasanya kembung aja. Dalam proses 3-4 hari ini saya ngerasa belum nyaman waktu itu, saya belum nyaman. Mulailah saya coba mencari tentang penyakit saya ini di Google ya, karena saya sudah tidak yakin tuh yang namanya klinik gitu kan, karena saya lihat obatnya sama aja. Saya mulai cari di Google, disitulah awal mulanya kecemasan tuh datang tuh. Kecemasan tuh mulai datang. Saya mulai khawatir ya, mulai khawatir, mulai ragu. Ini sakit bisa sembuhnya kapan? Terus kapan sembuhnya? Obat apa lagi sih yang harus saya minum untuk menyembuhkan ini? Dan tanpa tersadari bahwa sebetulnya pikiran saya itu sudah terganggu sebetulnya. Dan itu berlarut-larut terus sampai akhirnya ada pemeriksaan ke dokter spesialis penyakit dalam ya kan, terus sampai ke gastro, sampai melakukan USG abdomen, sampai melakukan ronsen, terus apalagi ya banyak endoskopi ya. Ya memang itu memang terbukti itu ternyata ada kayak memar di dalam, kalau kedokteran bilang sih mungkin tukak lambung kali ya, seperti itu. Wah mulailah dari situ tuh udah mulai, wah gue gila banget penyakit gue gitu kan. Ya seiring dengan berjalannya waktu akhirnya mulailah ya mengkonsumsi obat-obatan dari dokter ya kan, atau rumah sakit gitu ya, seperti lansoprazol, terus omeprazol, ranitidin, ya sejenis-jenis itulah dari golongan antasida, dari golongan PPI, pom proton inhibitor. Terus ya yang paling keren itu ya sukralfat ya, yang pernah saya coba itu kan. Tapi selain itu sih saya belum pernah nyoba sih, baru sekitaran itu aja. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah lebih dari itu keren. Nah setelah minum itu akhirnya ini kok masih belum membaik ya, apa yang salah gitu ya kan, ada yang salah ini sepertinya. Tapi saya masih belum sadar itu, masih belum sadar. Saya tetap terus mengkonsumsi itu sampai saya selingin gitu ya, dari obat dokter, obat medis sama herbal itu saya selingin. Setelah beberapa tahun itu ya, saya tetap masih konsen di situ. Saya tetap masih konsen di obat-obatan itu dan herbal. Ya selayaknya penderita asam lambung ya, sama kecemasan, ada pengobatan di sini nih, gas langsung berangkat. Terus ini loh herbal bagus buat asam lambung, beli ya, nggak peduli itu harganya berapa, beli. Itu pasti yang terjadi sama teman-teman. Banyak lagi lah gitu kan. Tapi saya tidak pernah sih mempertanyakan dan mempersalahkan mereka para marketing herbal ya gitu.
yang patut dipertanyakan sekarang ini adalah sayanya gitu atau kitanya gitu loh. Jadi semua itu saya anggap aja sedekah buat saya. Nah, balik lagi teman-teman, ketika rasa tidak nyaman mulai mendominasi di tubuh saya, di pikiran saya sering melamun sendiri. Jadi kayak orang gak jelas lah ya teman-teman yang penderita seperti ini sudah merasakan ya kan. Saya sering melamun sendiri, bingung gitu kan. Nah, ini belum disorder ya, masih anxiety, masih cemas gitu kan, masih cemas. Ketika pada masa suatu saat ada serangan yang membuat saya itu super panik waktu itu, super panik. Ya mungkin dibilangnya mungkin sekarang panik attack lah kerenannya, sebetulnya serangan panik. Itu luar biasa sampai saya sehari itu bisa ke UGD itu 3 kali. Itu 3 kali ke UGD. Dan dokter UGD bertanya pada saya, setelah mau keempat kalinya nih, Bapak bukannya udah 3 kali kesini? Iya dok. Oh, itu saya diketawain bener-bener deh gitu kan. Nah, masih belum percaya bahwa mindset saya keganggu, pikiran saya terganggu, masih belum percaya itu. Akhirnya saya coba memutuskan ke dokter untuk memastikan lagi, ke dokter spesialis penyakit dalam lagi. Setelah melalui proses pemeriksaan semua, rekam medis saya udah ada semua ya, termasuk saya juga pernah di EKG kan gitu. Ternyata si dokter ini memberi rujukan saya ke psikiater, karena ini sudah masuk ranahnya psikiater karena sakitnya berpindah-pindah. Setelah berpindah-pindah itu, maka saya diponisnya psikosomatis. Wah, ini apalagi nih penyakit ini ya kan, bingung saya nih. Akhirnya ya udah saya ikutin ke psikiater ya kan, dengan proses beberapa tahap. Apakah itu menjawab pertanyaan saya? Tidak. Itu tidak menjawab pertanyaan saya. Yang begitu banyak pertanyaan di otak saya itu tidak ada yang terjawab gitu kan. Mulai seperti orang bodoh ya, seperti orang bodoh. Ketika di rumah itu baik-baik saja, di luar tuh seperti seperti kayak zombie lah gitu kan, hidup segan mati tak mau. Yang akhirnya ada beberapa rekan-rekan yang memang saya kunjungin gitu ya, terus melalui YouTube ya kan, ya teman-teman mentor yang ada di dalam grup di YouTube ya, terima kasih banget atas motivasi beliau, walaupun saya belum pernah bertemu langsung, tapi alhamdulillah ya saya bisa menjadi UI yang sekarang ini gitu kan, bisa membantu teman-teman dalam penderitaan seperti ini. Baik, setelah itu ada teman saya bertanya kepada saya, bro, ente kalau habis makan muntah nggak? Enggak, saya baik-baik aja. Ente BAB lancar nggak? Baik-baik aja. Saya biasanya lancar lah BAB. Kalau saya makan banyak, saya mungkin bisa sehari bisa 3 kali atau 2 kali ya. Tapi kalau misalnya saya lagi nggak mood makan ya saya sehari sekali. Oh gitu ya bro, iya oke. Sebetulnya lambung lu baik-baik aja katanya. Oh, saya bingung dong, lambung saya baik-baik aja padahal saya masih ngerasain semua sensasi ya kan. Iya lambung lu baik-baik aja. Ada nggak sih orang sakit terus lu bisa makan enak gitu kan? Iya juga sih gitu kan. Tapi itu belum apa ya, belum terpikir sama saya bahwa lu tuh udah sembuh, cuma lu belum sadar gitu loh. Jadi Anda itu sebetulnya udah sembuh, cuma Anda belum sadar. Karena Anda kenapa? Karena kita masih merasakan rasa sebetulnya, rasa sensasi yang sangat luar biasa gitu loh. Jadi dari situ saya berpikir iya ya, habis makan saya nggak muntah. Yang awal-awalnya saya kalau habis makan walaupun 1 sendok aja saya pasti muntah gitu kan. Bahkan bukan makanan ya, air putih aja saya minum aja itu saya bisa muntah gitu loh. Tapi setelah sekarang bukan sekarang sih, maksudnya itu beberapa tahun yang lalu, saya habis makan baik-baik aja ya, gak muntah gitu kan, cuman ya pasti kembung aja gitu loh. Saya BAB lancar gitu kan,
Terus mulai tidur saya udah mulai bagus gitu kan, karena dari setelah Isya jam 9 atau jam setengah 10 saya sudah mulai tidur gitu kan. Saya bangun di subuh gitu kan, pagi-pagi hari saya udah bangun. Dan saya tidur nyenyak gitu loh. Tapi ya setelah tidur itu, bangun pagi itu mulai berpikir, wah ini trouble ini gitu ya, seperti itu. Nah itulah saya mulai mempelajari anatomi tubuh ya kan, pada teman-teman teman-teman dokter gitu kan. Saya mulai pelajari anatomi tubuh, itu sistem tubuh gimana kerjanya, terus ini gimana. Panjang sih ceritanya karena saya 13 tahun yang ngalamin ini. Jadi ketika kita habis makan tidak muntah, terus BAB lancar, itu sudah cukup sebetulnya membuktikan bahwa lambung kita tuh baik-baik aja teman-teman. Nah ini buat teman-teman yang merasa masih ragu dengan lambungnya, coba dibuktikan dulu deh. Suatu pembuktian akan membuat Anda percaya diri. Jadi ketika Anda habis makan, terus Anda tunggu dan itu tidak mual atau tidak muntah, maka saya garansi pasti Anda baik-baik saja lambungnya. Terus BAB Anda lancar, berarti kan sistem pencernaannya bekerja dengan baik. Tapi kalau masih ada yang dirasa-rasa, masih ada yang nggak enak gitu, itu udah psikosomatis itu udah psikosomatis. Jadi Anda harus membuat pembuktian dulu kepada diri Anda. Seperti saya sudah membutuhkan, saya coba nih, saya minum teh manis yang saya hindari, saya minum kopi yang saya hindari sebetulnya, ya standar lah, gak boleh makan ini makan itu gitu. Akhirnya saya buktikan semua itu, ternyata tidak apa-apa. Nah dari situlah Anda akan baru merasa yakin bahwa Anda baik-baik saja. Kalaupun misalnya apa yang dihindari itu bermasalah, seperti kayak muntah atau ya udah itu stop aja dulu ya gitu kan, stop aja dulu. Tapi balik lagi, ketika Anda makan tidak muntah dan BAB Anda lancar, dah itu keren, itu baik-baik aja kok. Itu terbukti ya, beberapa rekan-rekan yang pernah konsul ke saya itu, saya selalu tanya kayak gitu dan ternyata memang baik-baik saja gitu. Saya tanya, apa yang sakit dari Anda? Tidak ada sih bang gitu kan. Berarti apa yang sakit? Mindset. Nah di sini kita mulai ketemu titik permasalahannya. Jadi balik lagi ke diri kita gitu kan. Kalau habis makan nggak ada masalah ya kan, terus BAB lancar, terus buang air kecilnya lancar ya kan, cuma tidurnya nggak nyenyak bang, yes. Nah kalau misalnya itu berarti lebih ke cemas. Nah, simple dan mudah gitu kan kalau yang sudah paham dari tubuhnya. Jadi menurut saya jangan khawatir, penyakit ini tidak membuat kematian. Asam lambung ini yang berlebih ini bisa disembuhkan. Asam lambung ini sudah ada pada diri kita itu semenjak kita dilahirkan, itu sudah ada. Jadi yang merasa sakit asam lambung berlebih ini bukan asam lambungnya, tapi salahkanlah apa yang kalian dulu lakukan gitu. Jadi jangan nyalain organ tubuh deh, gak bener itu. Jadi kita yang bagaimana memperlakukan organ tubuh kita, makanya berdamailah dengan organ tubuh kita ya kan. Asam lambung berlebih itu pasti ada penyebabnya. Cuma 2 faktor kok asam lambung itu yang berlebih itu cuma 2 faktor ya kan. Yang pertama psikis. Ini jika kita berpikir yang negatif, sudah pasti si asam lambungnya akan produksi berlebih. Itu udah pasti. Karena itu survei juga udah saya pelajarin juga. Dia akan produksi sesuai apa yang ada di pikiran kita. Contoh orang puasa, dia tidak mikir apa-apa, maka asam lambungnya normal-normal aja. Nah, itu mindset yang mesti pegang. Yang kedua, pola makan. Ketika banyak makanan yang kita konsumsi, maka si asam lambung ini juga akan memproduksi sesuai dengan jumlah makanan yang ada di dalam yang masuk ke dalam lambung kita. Jadi kalau kalian makan yang over, ya pasti asam lambung keluarnya juga banyak dong gitu. Nah itu yang harus teman-teman pelajari gitu loh. Jadi udah mulai bisa mengontrol. Tapi ketika teman-teman makan sebelum makan
sebelum teman-teman makan, tapi teman-teman udah merasa kenyang. Yes, ada sebab, ada akibat. Berarti asam lambung Anda sudah produksi duluan sebelum Anda masukkan makanannya itu. Apa itu? Ya, teman-teman yang tahu sendiri, mikirin apa stres atau ada sesuatu yang membuat asam lambung Anda itu berlebih. Makanya kalau menurut saran saya, kalau Anda tidak sanggup memindset pikiran Anda, maka cobalah komunikasi atau minimal hipnoterapi deh. Hipnoterapi yang membuat teman-teman itu merasa lebih nyaman. Itu memang pasti ada biaya yang harus dikeluarkan kan gitu loh. Nah, masalahnya adalah teman-teman takut untuk mengeluarkan biaya. Itu yang sering saya temui sih seperti itu. Jadi jangan takut untuk berkorban gitu loh. Kalau ingin sembuh ya jangan takut berkorban. Saya juga bukan orang yang sekedar cuman gini-gini, enggak. Saya juga berkorban gitu kan. Jadi tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Perjuangan Anda tidak akan sia-sia. Baik, sementara video ini saya buat dulu. Teman-teman, semoga lekas membaik. Semoga video ini juga menjadi satu acuan buat teman-teman, menjadi motivasi buat teman-teman sekalian, dan membuat teman-teman lebih percaya diri dan lebih mengenal kenapa sih asam lambung berlebih itu bisa banyak gitu kan. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job buat kalian.